Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi PAI tahun 2025. Kenalkan, nama saya Imran Komar Zaman, NIM 2540 4011 301. Saya mahasiswa PPG PAI tahap kedua di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini pada tanggal 12 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMK Tridaya Bekasi kelas 11 dengan materi berpikir kritis dan cinta ilmu pengetahuan teknologi dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita baca doa bersama-sama dulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak akan membahas tujuan pembelajaran yang pertama, yakni meyakini bahwa berpikir kritis, semangat mencintai ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah perintah agama. Yang kedua, membiasakan ingin tahu, kreatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang ketiga, menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis berpikir kritis dan semangat mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Jadi sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memuliakan Bani Adam. Bani Adam itu ya kita ini semua manusia. Bisa dipahami? Dan Allah berikan akal kita itu untuk berpikir. Sebelum kita mulai, Bapak mau nanya dulu pertanyaan pemantik. Pertama, jelaskan pengertian berpikir kritis. Yang kedua, sebutkan bentuk perilaku berpikir kritis. Dan yang ketiga, sebutkan apa saja manfaat berpikir kritis. Ini saya minta dari salah satu di antara kalian nih yang bisa menjawab nomor pertama. Silakan, Ajung. Ada? Boleh. Saya paling nomor 2, Pak. Ayas nomor 2. Oke, silakan nomor 2. Sebutkan bentuk perilaku berpikir kritis. Izin menjawab dari nomor 2 tersebut. Saya menjadi 3, berdibat menjadi 3. Satu, ya. Mengkaji dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran. Perilaku pertama. Perilaku kedua yaitu mengkaitkan Al-Quran dengan fenomena-fenomena alam. Dan perilaku ketiga yaitu menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi. Oke, give applause. Bagus. Bab pertama yaitu materi. Kajian yang pertama surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini surat yang ketiga, ayatnya 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya. Li ulil albab. Nah, ulil albab itu yang punya akal. Ya, yang punya akal. Siapa orang yang punya akal kata Allah? Ya, la ayatil li ulil albab alladzina, yaitu orang-orang yadhkurunallaha qiyaman, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, ya, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ketika melihat penciptaan langit dan bumi, ya, melihat bagaimana indahnya sunset ketika di pantai, dan bagaimana keindahan sunrise ketika di gunung. Ya Allah, ya Rabb. Ya, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan, merenungi bagaimana kuasa Allah atau penciptaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, itu satu. Apa yang mereka katakan? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan, hadza batila, semuanya ini sia-sia. Nggak ada sia-sia dalam penciptaan Allah, itu tidak ada. Bisa dipahami? Wa qina adzabannar, lindungilah kami dari azab neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, ayat ini penjelasannya ataupun tafsirannya, ya, digambarkan tentang karakteristik ulil albab, ya, orang yang berfikir. Kandungan atau isi dalam Quran surat Ali Imran. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di alam raya harus dijadikan sebagai media berfikir oleh umat Islam. Yang kedua, keteraturan pergantian siang dan malam jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah. Pergantian antara siang dan malam itu bukan pergantian yang secara tiba-tiba saja, sehingga kita tidak memikirkan tentang pergantian itu. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim, ya, dan Allah berikan akal, itu harus berpikir, kok di sini sekarang siang, berarti di daerah mana malam, betul nggak? Ya, jadi kita harus banyak berpikir tentang pergantian siang dan malam. Kemudian yang ketiga, semua tanda kebesaran Allah yang bertebaran di alam raya hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi. Dan yang keempat, ulil albab adalah hamba-hamba Allah yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah. Nah, ini hadis tentang berpikir kritis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi summa raqada
falamma kana thuluthul lail al-akhir qa'ada fa nadhara ila as-sama' faqala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab thumma qama fatawadda'a wastanna fa shalla 11 rak'atan thumma adzana Bilal fa shalla rak'ataini thumma kharaja fa shalla subha. Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, beliau berkata, Syarik bin Abdullah bin Abu Namir mengabarkan kepadaku dari Quraib, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang bersama istrinya sesaat. Kemudian beliau tidur tatkala tiba waktu sehingga malam terakhir beliau duduk dan melihat ke langit, lalu beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ard, ayat tadi. Nah, isi dan kandungan hadis yang pertama, Rasulullah adalah seorang hamba yang rajin beribadah terutama di malam hari, padahal beliau adalah seorang rasul yang maksum. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengingatkan kita melalui bacaan surat Ali Imran agar akal pikiran digunakan bukan hanya untuk urusan duniawi tetapi juga untuk ukhrawi. Ketiga, senantiasa bangun malam untuk mendirikan sholat sunnah apa? Sholat sunnah tahajud. 4, dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia, umat manusia secara optimal. Lanjut, meyakini bahwa berpikir kritis adalah perintah agama. Ingat, berpikir kritis itu adalah perintah agama, ya. 6, memiliki kemampuan berkonsentrasi sehingga mampu mempelajari suatu persoalan hingga menguasai secara menyeluruh, selalu siap mencoba dan melakukan, artinya siap mengorbankan waktu dan tenaga untuk menyelidiki atau mengembangkan sesuatu. Ke-10, memiliki kecakapan untuk melakukan pekerjaan secara gotong royong bersama orang lain. Nah, tibalah saatnya kalian membuat kelompok, ya. Jadi saya buat ada 20 orang, jadi ada 4 kelompok. Satu kelompok 5. Ya, satu kelompok 5. Yang kalian diskusikan adalah studi kasus. Bisa dipahami? Ya. Diskusi tentang berpikir kritis tadi. Berpikir kritis, maaf. Berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian diskusi tentang berpikir kritis. Ya. Iya. Betul. Ya, jadi nanti salah satu di antara ada yang presentasi yang berdasarkan tadi tujuan Quran surah Ali Imran 190 dan 191. Studi kasus. Di sekolahmu semua buku pelajaran akan diganti dengan tablet digital. Ya. Tujuannya agar pembelajaran lebih modern dan hemat kertas. Ya. Namun sebagian siswa dan orang tua khawatir. Khawatirnya apa? Khawatirnya kepada anaknya menjadi kecanduan gadget. Kecanduan apa? Gadget. Dan kurang interaksi sosial. Maksudnya jarang berinteraksi dengan orang lain. Jadi hanya gadget saja. Nah, ini studi kasus ini. Ya, bagaimana kalian solving problem, ya, memecahkan permasalahan. Jadi tugas pertama, apa manfaat penggunaan tablet dan pembelajaran, apa risiko atau dampak negatif yang mungkin muncul, bagaimana cara agar penggunaan teknologi tersebut tetap bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Menurut kelompok kalian, apakah sekolah sebaiknya tetap menggunakan tablet atau kembali ke buku cetak? Jelaskan alasannya. Tuliskan satu contoh jika cinta ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, refleksi diri, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini?
bagaimana perasaanmu terhadap perkembangan teknologi saat ini. Jadi ini kalian tulis dulu, kemudian presentasikan nanti satu orang ke depan. Saya kasih waktu untuk presentasi 10 menit. Ini menjelaskan tentang apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses intelektual yang melibatkan evaluasi analisis dan penilaian informasi secara rasional dan jernih untuk membuat kesimpulan yang logis. Agar penalaran yang kita lakukan berkualitas, kita harus menggunakan standar intelektual seperti kejelasan akurasi pengertian dan referensi secara logika. Seorang pemikir kritis selalu mempertimbangkan apakah pernyataannya cukup spesifik, didukung oleh fakta yang benar. Standar tertinggi adalah keadilan yang mendorong kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang tanpa bias. Mengembangkan keterampilan ini memerlukan latihan, yaitu membiasakan diri untuk selalu bertanya, berdiskusi, terbuka dengan orang lain, untuk mengoreksi dan memperbaiki proses berpikir kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 4, yang akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis secara logis dan objektif. Contohnya, bertanya saat ada hal jelas, manfaatnya membantu mengambil keputusan yang tepat dari segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang maju kelompok 2 dan 4, berarti yang ngasih tanggapan kelompok 1 dan 3. Kelompok ketiga, apa tanggapannya? Jadi tentang berpikir kritis itu sangat penting dalam pembelajaran Pak. Ya. Karena membantu kita untuk tidak menerima informasi begitu saja, tapi menganalisis, mengevaluasi dan mempertanyakan kebenarannya. Baik. Give applause buat ya. Itu sudah itunya lembar itunya sudah. Kalau sudah dikumpulkan. Baik anak-anakku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Setelah saya membaca jawaban kalian dari studi kasus ini, subhanallah, memang banyak jawaban-jawaban. Itu pentingnya kita berdiskusi satu sama lain ya. Untuk itu saya berikan apresiasi buat kalian semua dengan jawaban dari studi kasus ini. Tepuk tangan buat kita semua. Anak-anakku sekalian, kita tadi sudah belajar materi berpikir kritis dan mencintai atau cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasti ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, selalu belajar dan banyak membaca dengan sumber yang memang dapat dipercaya. Yang kedua, berpikir kritis sangat penting bagi kita yang memang hidup pada saat ini. Lanjut. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa? Berpikir kritis dan mencintai iptek, ilmu pengetahuan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ditutup dengan doa oleh ketua kelas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya keluar dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.